baik yang telah tenggelam di dasar samudra, maupun yang hanya terdampar di tepian pantai. Bangkai kapal telah menjelma menjadi pemandangan yang menakjubkan di berbagai belahan dunia. Meski telah kehilangan fungsi utamanya, banyak dari kapal-kapal ini justru menemukan kehidupan keduanya. Mulai dari menjadi habitat baru bagi kehidupan bawah laut, objek studi sejarah, hingga menjadi destinasi wisata yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Hari ini, kita akan mengarungi kisah-kisah dari kapal-kapal yang sejatinya tak pernah benar-benar hilang. Dari reruntuhan besi yang sunyi, hingga lambung-lambung kayu yang dipeluk karang. Semuanya menyimpan sejarah kelam, namun juga membawa keindahan yang luar biasa dalam kehancurannya. With us, let's explore the world. Di perairan dangkal di lepas pantai barat Pulau Moreton, Queensland, terbentang deretan struktur logam yang sekilas tampak seperti sisa-sisa dari sebuah bencana maritim yang mengerikan. Inilah Tang Aloma Rex, rangkaian bangkai kapal yang bukan tercipta karena kecelakaan, melainkan hasil dari rekayasa manusia yang disengaja. Antara tahun 1963 hingga 1984, pemerintah negara bagian Queensland secara sengaja menenggelamkan 15 kapal yang telah usang atas permintaan komunitas maritim lokal. Kapal-kapal ini terdiri dari kapal kargo, tongkang, kapal uap, hingga kapal derek. Semuanya dinonaktifkan dan dialihfungsikan sebagai pelindung perairan. Tujuannya adalah menciptakan pemecah gelombang buatan, sebuah penghalang alami, untuk melindungi kapal-kapal kecil dari hempasan angin timur yang kuat. Keputusan sederhana ini tak hanya menjadi bentuk perlindungan semata, melainkan juga solusi untuk mendaur ulang struktur baja yang sudah tidak lagi bernilai secara komersial. Selang puluhan tahun berlalu, bangkai-bangkai kapal ini pun telah berubah fungsi. Dari besi tua yang tak terpakai, kini menjelma menjadi terumbu karang buatan yang kaya kehidupan. Tang Aloma adalah bukti bahwa dengan perencanaan cerdas dan semangat pelestarian, sesuatu yang tanpa usang pun bisa kembali bernilai dan bernyawa. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi alam itu sendiri. Di sebuah pesisir timur Pulau Fraser, Queensland, terhampar sebuah bangkai kapal yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah maritim yang penuh kejayaan dan tragedi. Inilah SS Maheno, kapal yang dulunya menjadi simbol kemewahan dan kebesaran dunia pelayaran. Kini, yang tersisa hanyalah rangka besi yang berkarat, perlahan digerogoti waktu dan dihempas ombak samudra. Dibangun pada tahun 1905 di Skotlandia, Maheno merupakan kapal penumpang mewah yang melayani rute antara Selandia Baru dan Australia. Pada masanya, kapal ini dikenal akan kecepatan dan kenyamanannya. Namun segalanya berubah ketika Perang Dunia Pertama meletus. Maheno direkrut menjadi kapal rumah sakit. Ia berlayar ke zona-zona perang, menyelamatkan ratusan tentara dari garis depan, menjadi tempat harapan di tengah medan yang brutal. Setelah melewati masa-masa yang luar biasa,
Maheno akhirnya dipensiunkan pada tahun 1935. Ia direncanakan akan dijual ke perusahaan Jepang untuk dibesituakan. Tapi dalam perjalanan terakhirnya, Maheno dihantam badai dahsyat di Laut Tasman. Tali penariknya putus, membuat kapal itu terombang-ambing tanpa kendali, hingga akhirnya terdampar di pesisir Pulau Fraser. Sejak saat itu, Maheno dibiarkan begitu saja. Garam laut dan waktu perlahan menggerogoti tubuhnya. Namun, hingga kini, kerangka tua itu tetap bertahan. Ia berubah menjadi simbol pulau, objek wisata, sekaligus monumen bisu dari masa lalu yang tak bisa dilupakan. Kini, Maheno tak hanya menarik dari sisi sejarah dan visual. Ia juga menyimpan aura misterius yang membekas di kalangan masyarakat lokal. Banyak yang melaporkan pengalaman-pengalaman ganjil di sekitarnya, dari suara-suara aneh, hingga penampakan yang menyerupai sosok tentara atau suster dari masa perang. Dan inilah Maheno. Ia adalah potongan sejarah dari zaman keemasan pelayaran, saksi kelam dari tragedi peperangan, dan mungkin juga tempat bersemayamnya rahasia yang tak pernah benar-benar pergi. Di tepi perairan Yunani yang sunyi, terhampar sebuah raksasa besi yang tampak setengah tenggelam dan berdiri membisu. Bangkai kapal ini bukanlah sekedar besi tua yang terlupakan. Sejatinya, ia adalah saksi bisu dari zaman keemasan pelayaran Eropa, hingga menjadi kejatuhan kelam yang datang perlahan. Dibangun pada tahun 1953, oleh Vickers Armstrong, di Inggris. Kapal ini awalnya dikenal dengan nama City of York. Selama 2 dekade, ia telah melayani rute pelayaran antara London dan Afrika Selatan, membawa ribuan penumpang dalam gerlap kemewahan. Namun pada tahun 1971, nasibnya berubah. Saat itu, kapal ini dibeli oleh perusahaan Yunani, Karageorgis Line, dan berganti nama menjadi Mediterranean Sky. Ia pun disulap menjadi kapal pesiar mewah yang mengarungi Laut Tengah. Sayangnya, masa kejayaannya tak berlangsung lama. Tahun 1996 menjadi pelayaran terakhir bagi Mediterranean Sky. Masalah finansial membuatnya berhenti beroperasi. Dan sejak saat itu, ia ditambatkan di Teluk Eleusis, Yunani. Hingga tahun 2002, kondisi kapal mulai memburuk. Lambungnya perlahan miring dan pada awal tahun 2003, Mediterranean Sky akhirnya terbalik dan sebagian tenggelam ke dasar laut, dalam posisi yang aneh dan mengganggu. Hari ini, sisa kemewahan masa lalunya masih bisa kita lihat. Separuh tubuhnya mencuat dari air, bagaikan hantu dari masa silam yang enggan lenyap. Dan satu hal yang bisa kita petik dari kisah Mediterranean Sky, bahwa setiap kemewahan, suatu hari akan tenggelam. Yang tersisa hanyalah kisah, yang akan terus mengapung di permukaan sejarah. Di sebuah teluk terpencil di barat laut Pulau Zakynthos, Yunani, terbaring diam sebuah bangkai kapal tua, terbenam setengah dalam pasir putih yang memukau, seolah menjadi bagian abadi dari lanskap. Kapal ini dikenal sebagai MV Panagiotis, sebuah besi tua yang menyimpan kisah kelam, tentang penyelundupan, badai laut, hingga misteri sejarah, yang belum sepenuhnya terpecahkan.
Awal mula sejarah kapal ini bermula pada tahun 1937 di Skotlandia, saat ia diluncurkan dengan nama asli Saint Bedan. Selama puluhan tahun, kapal ini berpindah tangan, berganti nama, dan menyesuaikan perannya mengikuti dinamika industri pelayaran. Hingga akhirnya, pada tahun 1975, di bawah kepemilikan perusahaan Yunani, ia resmi dinamai Panagiotis. Menurut versi populer, kapal ini merupakan penyelundup rokok ilegal dari Turki menuju Italia. Dalam pelariannya, Panagiotis dikejar oleh otoritas Yunani, dihantam badai ganas, kehilangan kendali, dan akhirnya kandas di Teluk Agios Georgios, yang kini dikenal sebagai Navagio Beach. Namun versi lain menyebutkan bahwa kapal tersebut membawa muatan legal dan karam murni akibat cuaca buruk. Saat berusaha berlindung di tepian, kapal ini justru dijarah oleh penduduk setempat. Puluhan tahun berlalu, bangkai kapal ini tak lagi menjadi bukti penyelidikan. Ia kini berdiri sebagai monumen bisu, membingkai keindahan pantai Navagio yang menakjubkan. Dari simbol kelam dunia pelayaran, Panagiotis kini menjelma menjadi ikon wisata yang memikat dan menjadi salah satu pantai paling fotogenik di dunia. Sekitar 400 km ke selatan dari pantai Navagio, ikon wisata Pulau Zakynthos yang terkenal dengan bangkai kapal di tengah Teluk Birunya. Terdapat pesisir yang menyimpan kisah tak kalah memikat, bahkan jauh lebih misterius. Di pantai Valtaki, kawasan Peloponnes, Yunani daratan, berdiri sebuah kerangka besi tua yang dikenal dengan nama Dimitrios. Tak seperti Navagio yang terdampar akibat badai, Dimitrios menyimpan cerita yang lebih kelam yang hingga kini masih diselimuti teka-teki. Kapal ini memiliki panjang sekitar 67 meter, dengan struktur baja yang kini mulai lapuk, digerogoti oleh garam laut dan waktu. Dimitrios diperkirakan pertama kali terdampar di sini pada 23 Desember 1981, dan sejak saat itu, ia tak pernah berpindah. Tak banyak yang benar-benar tahu bagaimana kapal ini bisa sampai di tempat ini. Meski secara resmi disebut mengalami kerusakan mesin dan dibiarkan bersandar, banyak yang percaya Dimitrios terlibat dalam penyelundupan rokok ilegal. Beberapa sumber menyebut kapal ini sengaja ditinggalkan oleh awaknya setelah tertangkap oleh otoritas setempat. Hingga akhirnya, kapal ini terbawa angin musim dingin dan terdampar di pantai Valtaki. Namun hingga hari ini, kebenaran ceritanya tak pernah benar-benar terungkap, meninggalkan misteri kelam yang terpatri dalam besi tua yang berkarat. Puluhan tahun berlalu, dan sejarah yang tertinggal pun masih dibalut teka-teki. Kini, Dimitrios menjelma menjadi daya tarik wisata yang unik dan ikon fotografi di kawasan Peloponnes. Grafiti yang menghiasi badannya menciptakan kontras menarik antara alam, seni jalanan, dan jejak masa lalu yang gelap. Semua itu membungkus Dimitrios dalam aura misteri yang telah karam bersama jiwanya. Kondisi geografis Yunani yang keras, serta arus laut yang berubah-ubah, telah menjadikan perairan Yunani sebagai salah satu jalur pelayaran paling menantang di Eropa. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya kapal yang karam di sini. Dari mulai yang tertelan gelombang, hingga yang terdampar dalam kebingungan navigasi.
Salah satunya kini terbaring diam di Cape Epanomi. Di tengah perairan yang tampak tenang, bangkai sebuah kapal tua tampak terendam sebagian. Struktur karatnya masih menjulang ke permukaan, seolah enggan dilupakan oleh waktu. Tak ada plat nama, dan tak ada bendera. Hanya sisa-sisa masa lalu yang membisu dalam lautan yang dingin. Hingga kini, tak ada catatan resmi yang benar-benar menjelaskan identitas atau asal-usul kapal ini. Beberapa sumber lokal percaya kapal tersebut terbakar dan terdampar pada awal 1970-an. Namun, tidak ada dokumen yang dapat menguatkan klaim itu. Ia muncul begitu saja, sunyi, misterius, dan terlupakan. Meski diliputi teka-teki, bangkai kapal ini telah mengalami transformasi yang tak terduga. Dalam karamnya, ia berubah menjadi ekosistem mini. Struktur logam yang dulu dingin dan mati, kini dipenuhi kehidupan. Ikan-ikan kecil, karang, dan organisme laut lain menjadikan sisa kapal ini sebagai rumah. Kini ia memainkan peran penting dalam konservasi laut setempat. Di tengah perairan dangkal Bimini, Bahama, berdiri sebuah bangkai kapal yang tampak tak biasa, sunyi, mencolok, dan penuh teka-teki. Inilah SS Sapona, kerangka kapal yang menjulang dari laut dangkal, menyisakan bentuk yang unik dan cerita masa lalu yang tak kalah menarik. Dibangun pada penghujung Perang Dunia Pertama, SS Sapona merupakan salah satu dari sedikit kapal yang dibuat menggunakan beton bertulang, material yang sangat tidak lazim untuk dunia pelayaran. Pada masa itu, kelangkaan baja mendorong para insinyur untuk mencari solusi alternatif. Beton pun dipilih sebagai bahan eksperimen, menjadikannya pionir dalam upaya menciptakan kapal laut dari material non-konvensional. SS Sapona awalnya dirancang sebagai kapal kargo militer. Namun takdir berkata lain, perang telah usai sebelum kapal ini sempat berlayar menjalankan misinya. Pada tahun 1926, sebuah badai besar menghantam wilayah Bahama. Kekuatan angin dan gelombang tinggi mendorong Sapona hingga terhempas ke perairan dangkal di Bimini. Kini, tubuh beton yang dulunya dianggap revolusioner perlahan berubah menjadi ekosistem laut. Terumbu karang, ikan tropis, dan berbagai makhluk bawah laut menjadikan bangkai kapal ini sebagai rumah. Sebuah transformasi yang menakjubkan, dari alat perang, menjadi oasis bagi kehidupan laut. Di dasar Laut Merah, sekitar 30 meter di bawah permukaan, tersembunyi sebuah bangkai besi yang membisu, menjadi kapsul waktu dari era Perang Dunia Kedua. Namanya adalah SS Thislegorm, sebuah kapal yang menyimpan jejak sejarah yang kelam, luka dari tragedi, namun juga keindahan yang menakjubkan di lanskap bawah laut. Dibangun pada tahun 1940, SS Thislegorm adalah kapal kargo militer milik Inggris yang bertugas mengangkut perlengkapan perang untuk pasukan sekutu di Afrika. Namun, pada tahun 1941, dua pesawat pembom Jerman menemukan posisi kapal ini. Serangan udara itu menyebabkan ledakan besar, dan hanya dalam hitungan menit, Thislegorm pun tenggelam ke dasar lautan. Yang membuatnya begitu menarik bukan hanya kisah tenggelamnya, tapi juga isi muatannya. Berbagai perlengkapan militer seperti sepeda motor BSA, truk Bedford, tank ringan, amunisi,
hingga gerbong kereta api, semuanya masih dapat ditemukan di dalam bangkai kapal yang kini dia membisu di bawah laut. Kini, Thistlegorm bukan sekedar peninggalan sejarah, ia telah berubah menjadi terumbu karang buatan yang subur. Berbagai jenis kehidupan laut menjadikannya rumah, dan menjadikan lokasi ini sebagai salah satu spot menyelam terbaik di dunia. Kapal-kapal karam ini adalah kapsul sejarah, saksi bisu dari petualangan, tragedi, dan harapan yang pernah mengarungi permukaan dunia. Kini, mereka menjelma menjadi surga bagi kehidupan laut, berubah dari reruntuhan menjadi taman bawah laut yang memukau. Terumbu karang tumbuh indah di antara baling-baling berkarat, sementara kawanan ikan menjadikan lorong-lorong gelap sebagai rumah mereka. Setiap bangkai kapal menyimpan cerita. Dan dalam keheningan biru samudra, kisah-kisah itu terus bergema, mengajak kita menyelam lebih dalam, bukan hanya ke laut, tetapi juga ke masa lalu.